Sahabat-sahabat sekalian yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam ruang virtual ini. Saya, Diakon Eki Junedin OCD, salam berjumpa untuk yang baru pertama kali bertemu. Selamat bertemu kembali untuk yang pernah berjumpa baik secara langsung, seperti ya teman-teman yang pernah bertemu dan yang belum bertemu secara langsung. Selamat malam. Nah, saya akan membagikan pokok permenungan malam ini dengan sebuah tema yang agak saleh kedengarannya, yaitu penyerahan diri. Nah, penyerahan diri. Saya izinnya untuk membagikan screen supaya nanti alur kita jelas. Ya, ya. Baik. Saya mohon kode, Bu Anita, kalau sudah masuk, tampil ya slide-nya. Sudah, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Nah, penyerahan diri. Gambaran umum pembahasan kita kurang lebih demikian, nanti hanya ada beberapa pokok ini. Yang pertama kita akan melihat sebuah pengantar singkat, kemudian apa arti dari penyerahan diri. Nah, saya memberikan gagasan mendasarnya dulu, lalu bagaimana cara untuk berserah diri. Dan apa saja hambatan-hambatan, saya tampilkan nanti ada 3 hambatan dalam penyerahan diri, kemudian buah dari penyerahan diri, dan nanti catatan penutup sebagai kesimpulan. Nah, ini kita lihat yang pertama. Nah, ini satu kutipan yang juga menjadi inspirasi dari pemenentuan tema ini dari kitab Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Nah, ini kalau ibu bapak biasa mendaraskan ibadat harian, ibadat brevir, doa 5 waktu gereja itu, salah satu kutipan ini selalu dipakai dalam minggu pertama biasanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Ini yang menjadi inspirasi tema, tapi juga seperti biasa saya juga ya membaca referensi lain untuk memperkaya bahan ini. Penyerahan diri. Biasanya kata ini kerap dimaknai secara negatif. Sering orang sinonimkan dengan ini. Kalau berserah diri itu artinya sama dengan tunduk atau kalah atau kekalahan. Ini makna yang modern yang kerap dimaknai secara negatif. Identik sekali kalau orang menyerah itu identik dengan orang kalah. Dan siapa sih yang mau kalah? Semua orang ingin menang, semua orang ingin sukses, semua orang ingin berhasil. Semua orang ingin menjadi nomor 1. Tetapi secara rohani, penyerahan diri itu justru menjadi inti dari penyembahan. Inti dari doa itu adalah penyerahan diri. Inti dari penghormatan kita kepada Tuhan. Inti dari kegiatan devosional kita seperti yang kita lakukan malam ini adalah penyerahan diri. Jadi kata kunci dari penyerahan diri sebetulnya kasih. Nah, kasih. Jadi kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya karena kita tahu bahwa kita dicintai. Kita mau berserah karena kita tahu kita dihargai. Kita diperhatikan, kita disayang. Ini pun berlaku untuk relasi yang kita bangun dengan orang-orang yang kita kasih. Kita mau menyerahkan diri kita, komitmen kita, cinta kita, bahkan pengorbanan yang kita lakukan itu karena kita tahu bahwa kita dikasih oleh orang-orang yang kepadanya kita mau berserah. Ini sebabnya. Lalu, jadi pemberian diri kita kepada Tuhan itu pertama-tama bukan karena kita takut atau karena suatu kewajiban, melainkan karena apa? Karena Tuhanlah yang telah lebih dulu mengasihi kita.
Jadi pertama ini kita clearkan dulu bahwa penyerahan diri bukan tanda kekalahan, tapi justru sebaliknya itu adalah tanda bahwa kita, meskipun kita penuh, kita memiliki banyak kekurangan, keterbatasan, tetapi kita akan menjadi pemenang. Karena kita tahu semakin kita menyerahkan diri kepada Tuhan, di sana kita justru menjadi pemenang. Ini pengantar singkat. Lalu apa itu penyerahan diri? Supaya masih makin spesifik ya tema kita malam ini. Jadi penyerahan diri kepada Allah itu tidak sama dengan sikap pasrah secara pasif. Artinya semua hal kita bawa kepada Tuhan. Betul bahwa hidup yang sebuah penyembahan yang sejati itu adalah sebuah hidup yang semuanya diserahkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata tidak sama dengan sikap pasrah yang secara pasif. Arti kita inginkan sesuatu, tapi kita lupa bahwa ada sesuatu yang lainnya juga yang kita harus lakukan. Jadi menyerahkan diri kepada Allah tidak sama dengan sikap pasrah yang pasif. Tunggu Tuhan kerjakan semuanya untuk kita. Padahal Tuhan katakan, saya akan mengerjakan bagian saya dan sisanya engkau yang akan mengerjakan. Dan saya akan menyempurnakan ini. Ini yang dimaksud dengan pasrah yang aktif. Jadi penyerahan diri kepada Allah tidak sama dengan sikap pasrah yang pasif. Atau bahkan lebih ekstrim lagi. Banyak orang menganggap penyerahan diri itu sama dengan menerima nasib. Atau sikap yang disebut fatalisme. Menerima segala sesuatu sebagai takdir. Nasib baik, nasib buruk, semua hal yang terjadi diterima sebagai ini. Tuhan menghendaki demikian. Nah, takdir saya memang demikian. Itulah nasib saya. Tidak. Dan penyerahan diri juga ternyata tidak sama dengan dalih untuk bermalas-malas. Tidak sama dengan satu. Itu tidak bisa dijadikan satu alasan supaya kita tidak berjuang. Jadi penyerahan diri bukan seperti ini artinya ya. Tapi penyerahan diri justru sama dengan yang disebut pengorbanan. Jadi semakin kita berserah diri, justru kita harus semakin berani untuk menderita demi mengubah sesuatu yang perlu diubah. Di sinilah letaknya. Supaya kita memahami sikap Yesus melalui salibnya. Tidak ada pengorbanan yang sejati yang seperti Tuhan Yesus lakukan jika tidak ada penyerahan diri yang sungguh pada kehendak Bapa dan juga pada cintanya terhadap kita manusia. Jadi penyerahan diri sama dengan pengorbanan. Itu dia. Lalu, orang yang berserah diri itu juga tidak sama dengan orang yang mengabaikan kepribadian atau karakternya. Berserah diri tidak sama dengan menekan kulit. Tapi justru sebaliknya, semakin orang itu berserah diri, maka semakin kepribadian yang unik itu dipakai oleh Tuhan. Jadi semakin kita berserah diri, maka semakin diri kita apa adanya kita dengan segala keterbatasan, kelemahan, maupun keunggulan kita, itu akan dipakai Tuhan. Ini gambaran mengenai hakikat apa itu penyerahan diri. Sebuah kutipan menarik dari salah satu penulis rohani yang juga saya kagumi, C.S. Lewis. Dia katakan begini, semakin kita membiarkan Allah menguasai kita, maka semakin kita menjadi benar-benar diri kita. Karena dialah yang menjadikan kita. Jadi dengan berserah diri ternyata tidak menjadikan kepribadian kita itu hilang, lenyap, tetapi justru kepribadian kita itu menjadi semakin utuh. Karena apa? Kita berserah kepada Dia yang lebih mengenal siapa kita. Lebih tahu apa maksud kelemahan itu ada dalam diri kita. Kita berserah diri kepada Dia yang kita tahu mengapa Dia memberikan kita kelebihan-kelebihan tertentu. Dan kita menyerahkan diri kepada Dia yang kita tahu mengapa kita diberi kekurangan dan keterbatasan tertentu.
Jadi semakin kita membiarkan Allah menguasai diri kita, semakin kita menjadi benar-benar diri kita. Karena dialah yang menjadikan kita. Dialah yang jauh lebih mengenal kita. Demikian. Lalu bagaimana caranya untuk berserah diri? Konkretnya seperti apa? Ini sama mengajak kita dari satu penggambaran yang agak konseptual kepada langkah-langkah yang lebih konkret. Bagaimana caranya berserah diri? Salah satu cara yang paling mendasar dengan taat. Jadi ketaatan itu menjadi cara paling mendasar untuk kita berserah diri. Artinya apa? Taat ini. Jadi kita tidak dapat menyebut Tuhan Yesus ini sebagai Tuhan kita bila kita menolak menaati. Jadi tidak ada penyerahan diri yang sejati kalau di sana tidak ada ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Ketaatan terhadap apa yang dia katakan dalam kitab suci. Ketika dia mengatakan, ketika ada yang menampar pipi kirimu, berilah juga pipi kanan. Dan ketika kita melakukan itu, pertama-tama bukan karena kita yakin, tapi juga karena kita taat. Bahwa hal itu pun Tuhan Yesus telah contohkan dengan hidup. Ketika Tuhan katakan, ampunilah mereka. Seberapa besar pun kesalahan yang dilakukan, ampuni. Kenapa? Tuhan menghendaki sesuatu yang baik dengan melakukan. Dan salah satu cara untuk kita menyerahkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mintakan melalui firman-firmannya, salah satu caranya dengan taat. Secara konkret, kita banyak kali diuji. Memang, apakah kita lebih menaati diri kita sendiri atau kepada firman Tuhan? Mengenai hal ini, Simon Petrus memberi kita contoh yang baik sekali tentang penyerahan diri. Jadi meskipun dia tahu dia sudah gagal, tetapi ketika Tuhan meminta dia pun melakukannya juga. Kita ingat ini kutipan yang sangat populer ketika Simon dan teman-teman baru saja pulang melaut dan tidak dapat tangkapan apa-apa. 1 ekor ikan pun mereka tidak dapat. Tapi Tuhan katakan, pergi lagi, pergi lebih dalam dan lemparlah jalanmu ke kanan. Apa yang Simon Petrus katakan? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Menurut kita, apa yang membuat Petrus mau melakukannya juga? Yaitu ketaatan. Dia tahu siapa yang memberinya perintah, maka dia taat. Bayangkan, kita kan tahu Petrus itu memang berprofesi sebagai nelayan. Tahu betul seluk-beluk tentang laut, danau, dunia yang itulah. Tetapi Tuhan Yesus kan profesinya seorang tukang kayu. Kalau kita mempertimbangkan dari segi pengetahuan, Petrus tidak harus mengikuti Yesus. Tidak harus menaati kata-kata Yesus untuk pergi menangkap lagi, melaut lagi. Tetapi karena ketaatan, pengetahuan yang dimiliki Petrus tadi, dia kesampingkan karena ketaatan. Karena Tuhan mengatakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi? Kisah dari Injil ini kelanjutannya Petrus dan teman-teman mendapat ikan yang sangat banyak, bahkan dikatakan jala mereka hampir koyak karena saking banyak ikan yang mereka tangkap. Jadi orang-orang yang berserah diri menaati firman Allah itu, meskipun firman itu terlihat tidak masuk akal, mereka tetap memberi diri dan taat terhadap firman. Inilah yang dilakukan oleh Petrus. Kita pun dalam banyak pengalaman atau situasi tertentu, kita dituntut untuk taat.
Meskipun kelihatan mungkin hal itu tidak masuk akal. Silakan kita mungkin mulai menghubungkan dengan pengalaman konkret kita. Dalam hal mana kita telah berlaku taat terhadap pengalaman tertentu, meskipun awalnya pengalaman itu sulit untuk kita mengerti, tapi akhirnya kita bisa bersyukur karena melihat buah. Oh, Tuhan terima kasih. Kalau saja waktu itu saya tidak taat, mungkin hasilnya akan berbeda. Dan baru biasanya pada saat kita sudah mendapat hasil, baru kita tahu bahwa ketaatan itu ternyata sangat luar biasa. Ini juga terjadi dengan Petrus. Apa yang terjadi ketika dia mendapatkan begitu banyak tangkapan, dia tersungkur di kaki Yesus. Tuhan, pergilah dari hadapan karena saya tidak layak. Ini satu cara yang sederhana untuk kita berserah dengan ketaatan. Lalu yang berikut, ternyata untuk berserah diri itu tidak mudah. Ada hambatan-hambatan yang siap merintangi kita. Dan betul, setiap usaha kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin berserah diri kepada Dia, pasti selalu ada banyak rintangan. Dan secara sederhana saya akan tampilkan tiga hambatan dalam penyerahan diri. Yang pertama ada ketakutan, keangkuhan, dan keraguan-raguan. Kita lihat satu persatu. Ketakutan. Jadi hambatan pertama untuk kita berserah diri adalah ketakutan. Jadi cara kerja rasa takut itu, dia mengaburkan realitas. Jadi semacam ada ilusi. Ketakutan membuat kita tidak menyadari bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Kita ingatkan kisah ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air saat itu. Danau sedang ada badai yang hebat, para murid berada di atas perahu, ketakutanlah mereka. Sampai mereka mengira bahwa Tuhan Yesus yang datang berjalan di atas air itu adalah hantu. Kenyataan sebenarnya apa? Ternyata ketakutan itu seringkali mengaburkan realitas. Kita tidak diberi kebebasan atau satu cara pandang yang objektif untuk melihat satu pengalaman. Juga dalam banyak pengalaman kita. Di saat kita merasa takut, biasanya kita tidak terlalu objektif menilai situasi. Orang yang tidak tahu berenang, dia selalu melihat setiap kolam renang itu sebagai ancaman, sebagai bahaya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang. Nah, begitulah cara kerja ketakutan. Begitupun orang yang mungkin agak demam panggung, ketika dia mulai naik ke panggung, ada hal-hal tertentu yang membuat dia tidak begitu merasa yakin. Karena apa? Ketakutannya mengaburkan realitas. Begitupun ketika kita mulai menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita sering ditakuti dengan ini, bahwa kita ini orang yang berdosa, orang yang lemah, dan segala macam. Sampai ketakutan itu menutupi kenyataan bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. Jadi ketakutan menghalangi kita untuk berserah diri. Tetapi Rasul Yohanes yakinkan kita, memberi kita penghiburan bahwa kasih yang sejati itu membuang segala ketakutan. Iya. Kalau ketakutan itu menghalangi kita untuk berserah diri, maka dengan memiliki kasih, ketakutan itu akan otomatis bergeser ke tepian. Mungkin untuk mudahnya kita ingat analogi sederhana. Katakan di suatu bangunan yang tinggi sedang terjadi kebakaran. Dan ada satu anak kecil yang masih tertinggal dalam bangunan itu. Tetapi tiba-tiba ada seorang pria, dia menerobos masuk. Sementara petugas pemadam kebakaran pun agak ragu-ragu masuk. Lalu dia masuk, terobos, dan dia selamatkan anak kecil itu.
Setelah dicari tahu, ternyata pria yang menerobos masuk tadi adalah ayah dari gadis kecil yang diselamatkan. Apa yang membuat ia berani? Karena cintanya terhadap anaknya. Karena kasihnya terhadap anak yang ada dalam gedung yang sedang terbakar itu, makanya ketakutannya terhadap api pun dikalahkan. Cintanya terhadap anak itu lebih besar daripada ketakutannya terhadap api yang sedang berkobar-kobar. Ini pun memberi kita hal yang sama. Dalam pengalaman-pengalaman tertentu, ada saat-saat tertentu dalam hidup kita itu yang mana karena kecintaan kita yang besar, maka ketakutan kita itu dikalah. Itulah mengapa, atau inilah arti atau maksud konkret dari kata-kata Rasul Yohanes ini, bahwa kasih itu membuang segala ketakutan. Jadi ternyata lawan dari rasa takut itu bukan keberanian, tetapi kasih. Maka semakin kita memiliki kasih, semakin sedikit ketakutan yang kita miliki dalam. Semakin kita memiliki kasih, semakin sedikit kecemasan. Ini yang juga perlu kita pelajari. Jadi semakin kita mengalami bahwa, semakin kita menyadari bahwa Allah itu mengasihi kita, semakin mudah juga kita untuk menyerahkan diri kita kepada Dia. Jadi kita tidak akan berserah diri kecuali jika kita mempercayai itu. Ini alurnya ini. Yang pertama, kita hanya bisa menyadari atau mulai berserah diri kalau kita mengasihi. Tetapi untuk kita bisa mengasihi, kita harus mempercayai Dia. Kita tidak bisa mempercayai sebelum kita mengenal Allah dengan baik. Jadi alurnya begitu. Pertama, tindakan penyerahan diri. Itu terjadi setelah kita mempercayai Tuhan. Dan kita mempercayai Tuhan, sebelumnya harus ada pengenalan yang baik tentang Dia. Alurnya begitu. Mulai berangkat dari pengenalan yang baik, kita mempercayai Dia, barulah kita bisa berserah diri, menyerahkan diri kita kepada-Nya. Ini pun berlaku dengan relasi konkret kita ya. Dengan pasangan kita, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan rekan-rekan dalam komunitas, dengan anggota dalam persekutuan. Biasanya kita itu hanya percaya dengan orang yang sudah kita kenal. Dan kita kenal dengan baik. Kita hanya mau percaya dengan orang yang kita kenal. Atau kita itu hanya mau bepergian dengan orang-orang yang kita percaya. Saya tidak yakin, misalnya suatu ketika Bu Florentina menitipkan anaknya untuk pergi dengan orang yang kita pun tidak kenal. Atau anaknya sendiri pun tidak kenal. Tidak. Jadi kepercayaan itu berjalan selaras dengan pengenalan. Maka kita mempercayai Tuhan karena kita mengenal Dia sebagai Allah yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita, yang menebus kita. Dan setelah kita mempercayai Dia, maka ada yang tadi kita sebut sebagai penyerahan diri. Kita biarkan Tuhan yang pimpin. Kenapa? Karena kita percaya. Gitu. Itu hambatan yang pertama, ketakutan. Yang kedua, keangkuhan. Keangkuhan. Jadi angkuh itu, ini satu juga, atau yang disinonimkan dengan kesombongan ya. Ini salah satu dosa pokok yang dalam tulisan Rasul Paulus. Jadi kita itu disebut angkuh ketika kita tidak ingin mengakui bahwa kita ini hanya makhluk ciptaan dan tidak berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kita tergolong orang yang sombong, orang yang angkuh secara rohani. Kalau kita tidak mengakui bahwa kita ini bukan yang paling berkuasa atas hidup kita sendiri. Jadi keinginan untuk berkuasa penuh atas hidup, ini juga membuat kita sulit untuk berserah diri. Penyerahan diri kan mengandaikan semacam satu transfer kekuasaan yang saya miliki atas diri, saya serahkan kepada Tuhan.
pada kekuatan lain di luar diri saya. Dengan kita mengasihi pun begitu. Dengan saya mengasihi suami saya, berarti saya menyerahkan sebagian dari kekuasaan saya atas diri saya kepada orang yang saya kasih. Begitupun sebaliknya. Satu kutipan menarik dari penulis rohani, Awe Tozer, katakan begini. Jadi alasan mengapa begitu banyak orang tetap memiliki masalah, tetap mencari dan tidak menemukan, dan tetap tidak mengalami kemajuan, itu karena mereka tetap mengintervensi dan mencampuri pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Mungkin kadang kita berpikir, Tuhan, saya sudah begitu giatnya untuk mencari Engkau, ikut banyak kegiatan rohani, ikut banyak kegiatan gereja ini dan itu. Tetapi kok seakan saya tidak ada kemajuan. Mungkin ini salah satu jawabannya. Mungkin kita masih kerap kali mencampuri karya Tuhan atas diri kita. Kita belum benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengatakan bahwa saya menyerahkan diri, maka biarkanlah Tuhan yang berkarya. Nah, jadi kalau kita katakan mau menyerahkan diri tetapi tetap ingin menjadi sama seperti Allah, inilah juga yang disebut mengambil bagian dalam tindakan iblis. Iblis itu kan jatuh dalam dosa karena apa? Dia menginginkan kekuasaan yang sama seperti Allah. Bahkan ingin melebihi Allah. Secara rohani tadi kita mau mengatakan itu mungkin dalam hal tertentu kita pun bertindak seperti ini. Seperti malaikat yang jatuh atau iblis ini. Karena apa? Untuk pengalaman-pengalaman tertentu kita ingin kekuasaan kita itu lebih besar dari Allah. Kita mau mengubah sesuatu yang mungkin Tuhan sudah siapkan untuk itu kita alami. Jadi keangkuhan inilah yang membuat kita kadang sulit untuk bisa menyerahkan diri. Karena kita masih merasa bahwa kita cukup punya kuasa. Kita merasa kita cukup punya kekuatan untuk mengendalikan hidup kita sendiri. Mungkin karena kita punya cukup harta, kita punya cukup status sosial, kita punya cukup ini dan itu, maka kita menyampingkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki itu semuanya adalah berkat titipan dari Tuhan. Tetapi kalau kita mengalihkan kekuatan kita atau kita menyerahkan diri kita kepada hal-hal semacam tadi, maka di sana kita gagal untuk menjalankan suatu hidup yang benar-benar dikehendaki Tuhan. Memang bagian inilah bagian yang paling sulit untuk kita berserah diri. Karena apa? Kita kerap kali menerima kemanusiaan kita itu hanya dengan perasaan-perasaan manusia. Maka dikatakan kita tuh harus menerima kemanusiaan kita tuh harus dengan akal, dengan pertimbangan, bukan saja dengan emosi dan perasaan manusiawi semata. Apa maksud? Jadi begini. Jadi biasanya ketika kita diperhadapkan dengan keterbatasan kita, kita kerap bereaksi dengan jengkel, mudah marah, bahkan mengeluh dan sakit hati. Kita tidak cukup siap untuk menerima keterbatasan kita miliki. Kenapa? Karena kita hanya bereaksi secara emosional. Perasaan yang lebih dikedepankan. Sementara kita lupa untuk melihat sesuatu yang jauh melampaui itu. Apa yang ingin Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan maksudkan dengan pengalaman semacam ini? Jadi kita ada begitu banyak keinginan. Kita ingin lebih cerdas, lebih pandai, ingin lebih kuat dari yang lain, ingin lebih berbakat, ingin lebih cantik, lebih kaya, bahkan ingin lebih saleh, dan ingin yang lain. Ini keinginan yang kadang kita anggap ini sebagai sesuatu yang sangat manusiawi,
Benar, keinginan itu memang melekat secara kodrati dalam diri kita. Tetapi kalau kita menjadikan itu sebagai sebuah pembanding, sebagai alasan untuk kita mengeluh, sebagai alasan untuk kita marah, untuk kita jengkel, kecewa dengan Tuhan, inilah yang disebut keangkuhan tadi. Maka kita akan makin sulit untuk bisa menyerahkan diri. Apalagi kalau kita mulai iri hati, cemburu, dan mulai menyalahkan diri sendiri. Ketika kita lihat bahwa orang lain itu memiliki begitu banyak keunikan, banyak kelebihan, sementara kita tidak. Nah, inilah juga kategori keangkuhan rohani. Karena kita menginginkan sesuatu yang orang lain miliki. Kita mulai bilang, Tuhan, mengapa dia beri hal semacam itu sementara saya tidak? Itu yang membuat kita lupa untuk menemukan bahwa begitu banyak hal yang perlu kita syukuri dengan diri kita. Mungkin apa yang kita anggap kekurangan dengan diri kita, orang lain menganggapnya sebagai kelebihan, sebagai keunggulan. Mungkin untuk suatu hal yang kita belum bisa terima dengan keadaan diri kita, itu orang lain yang melihat sebagai suatu kelebihan. Inilah yang kerap terjadi. Begitupun sebaliknya, keunggulan orang lain, mungkin orang lain itu menganggapnya sebagai kekurangan. Sehingga selalu tidak ada hal yang bisa dipuaskan soal keinginan. Maka hal-hal semacam tadi, kalau kita memiliki kecenderungan untuk mudah iri hati, mudah cemburu, mudah kecewa, mudah menyalahkan diri sendiri atas hal yang tidak kita miliki, sementara kita lihat itu ada dalam diri orang lain. Itu salah satu tanda bahwa kita belum memiliki sikap penyerahan diri yang sejati. Karena apa? Ternyata menerima keadaan diri itu sama dengan penyerahan diri. Semakin kita menerima apapun keadaan diri kita, apapun keterbatasan yang kita miliki, kita sedang berserah diri. Apapun. Sebetulnya kalau mau disejajarkan, semakin tinggi tingkat penyerahan diri orang itu, semakin tinggi pula tingkat kelepasan atau detachment, self-denial dalam bahasa spiritual, penyangkalan diri. Semakin tinggi semakin tinggi tingkat penyerahan diri seseorang, semakin besar juga usahanya untuk menyangkal diri. Semakin tinggi pula kemampuan dia untuk melepaskan hal-hal yang dia tahu. Burung yang terbang makin tinggi itu, burung yang tidak terikat satu pun benang daripada sayapnya. Bahkan ketika itu pun hanya satu benang yang kecil. Itulah detachment, kelepasan. Itulah penyerahan diri. Itulah mengapa di awal tadi saya menampilkan. Ternyata penyerahan diri itu bukan tanda kita tunduk atau menyerah kalah. Atau sikap menerima keadaan apa adanya. Tidak. Tapi justru penyerahan diri adalah tanda pengorbanan. Tanda perjuangan. Itu dibutuhkan satu pengorbanan yang luar biasa. Satu kedisiplinan rohani yang tidak main-main. Itu hambatan yang kedua ya, keangkuhan. Yang ketiga, yang membuat kita sulit untuk menyerahkan diri adalah keraguan-raguan. Yang pertama tadi ketakutan, kedua keangkuhan atau kesombongan, dan yang ketiga keraguan-raguan. Jadi keraguan itu sebetulnya sama dengan tidak percaya atau bahkan kurang percaya. Jadi ketika kita mulai kurang percaya, itu sama dengan kita mulai meragukan sesuatu. Kalau kita meragukan bahwa Tuhan akan bertindak melampaui yang bisa kita bayangkan, maka kita pun pasti sulit untuk menyerahkan diri kita. Kalau kita meragukan bahwa seorang itu bisa memegang komitmen misalnya dalam satu hubungan, maka kita pun pasti akan sulit untuk menyerahkan diri sepenuhnya dalam relasi. Ini pun berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita merasa ragu, semakin kita sulit untuk
menyerahkan diri kita kepada Dia. Kita lihat beberapa tokoh panutan dalam kitab suci yang memberi kita penghiburan iman, mulai dari Abraham. Abraham itu ketika dipanggil keluar dari tempat kelahirannya di tanah Ur Kasdim, dia tidak ragu-ragu untuk katakan, ya Tuhan. Meskipun dia tidak tahu kemana dia harus pergi, hanya dikatakan pergilah ke tanah terjanji. Saat itu tidak seperti sekarang, kita punya Google Map, ketik saja alamat yang dituju, jalan-jalannya sudah pasti. Lewat mana, kalau macet diarahkan kemana. Itu tidak. Abraham, karena dia percaya, dia tidak memiliki keraguan-raguan, maka dia mau menyerahkan diri pada rencana Tuhan. Atau Hana, dia menantikan dalam waktu yang tidak sedikit untuk diberikan karunia keturunan. Dia tahu bahwa waktu penggenapan Tuhan itu akan datang. Dan dia percaya itu, meskipun dia tidak tahu kapan waktu. Tapi pada akhirnya, dia dikaruniai seorang putra, yang kemudian menjadi nabi besar, yaitu Nabi Samuel. Begitupun dengan Bunda Maria. Dia menantikan mujizat yang dijanjikan Tuhan. Meskipun dia harus butuh pergumulan dalam hatinya, dia tidak tahu bagaimana semuanya itu bisa terjadi. Itu terjadi juga dengan Yusuf suami. Tuhan katakan hanya melalui mimpi, ambil Maria, sebab anak yang dikandungnya itu asal dari Roh Kudus. Ketika Yesus sudah lahir, bawalah bayi ini beserta ibunya, pergi menepilah ke Mesir. Ketika di sana sudah hidup mulai nyaman, ada tetangga baru yang mulai dikenal, ada tempat tinggal, lalu katakan kamu harus kembali ke Nazaret, di sana kamu harus tinggal. Yusuf mempercayai semuanya, tanpa tahu mengapa semuanya harus terjadi seperti itu. Jadi, keraguan-raguan tidak ada dalam diri orang-orang yang mengimani Tuhan. Maka itulah mereka berani menyerahkan diri. Dari pribadi-pribadi tadi, meskipun pengalaman mereka berbeda, ada satu hal yang sama, yaitu setiap pribadi tadi sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Itu hal yang sama. Yang menggerakkan mereka itu penyerahan diri mereka kepada Allah. Jadi ternyata kita tidak harus selalu yang berkuasa atas hidup kita. Meskipun kita memiliki harapan, kita memiliki cita-cita, kita memiliki target jangka panjang maupun jangka pendek atas hidup kita, kerap kali rencana-rencana kita bukanlah yang menjadi rancangan Tuhan. Kadang-kala banyak kali kita tuh menjadi patah hati. Kenapa? Kita sudah merasa cukup yakin dengan apa yang kita rencanakan. Sudah sangat realistis, terencana betul. Tetapi toh, untuk pengalaman tertentu tidak terjadi seperti yang kita harap. Inilah bagian yang paling penting kita mulai berpaling. Oh ternyata saya tidak harus selalu menjadi yang berkuasa, bahkan atas hidup saya sendiri. Inilah inti dari kata-kata kitab suci tadi, Pemazmur. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita tetap harus memiliki rencana, kita tetap memiliki harapan, tetapi harapan-harapan kita itu, rencana-rencana kita itu harus Tuhanlah yang menuntun. Biarkan Tuhan yang mengerjakan. Lalu kita masuk pada poin berikut. Tadi kita sudah melihat apa itu penyerahan diri, kemudian cara-caranya, lalu tantangan atau hambatannya. Yang lebih konkret ini kita melihat apa saja buah dari penyerahan diri yang kita lakukan. Ini penting supaya memberi kita harapan, memberi kita dorongan. Pertama, buah dari penyerahan diri kita adalah kita mengalami ketentraman atau kedamaian batin. Kitab Ayub menulis demikian. Berlakulah ramah terhadap Dia, terhadap Tuhanmu, supaya engkau tentram, dan dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Apa maksudnya berlaku ramah terhadap Dia? Artinya untuk pengalaman-pengalaman kita alami, kita tidak mudah menyalahkan Tuhan.
Kita tidak mudah untuk mencari siapa kambing hitamnya. Kita tidak mudah untuk mengatakan kekecewaan kita kepada Tuhan. Inilah yang terjadi dengan Ayub ketika dia menghadapi musibah yang luar biasa. Mengalami penderitaan yang belum pernah dialami oleh manusia manapun. Tetapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Jadi penyerahan diri sejati mendatangkan buah ketentraman batin, kedamaian batin yang luar biasa. Sehingga ternyata di sini kita tahu kedamaian batin itu kita dapati bukan karena kita tidak ada persoalan, bukan karena tidak ada tantangan, tidak ada masalah dalam hidup. Justru karena kita tahu ketika kita mengalami pengalaman semacam itu, kepada siapa kita berserah, itulah yang membuat kita merasa tentram dan damai. Jadi kedamaian itu bukan situasi tanpa adanya konflik, tanpa adanya masalah. Tapi situasi di mana kita mau melibatkan Tuhan dalam konflik, dalam masalah ini. Inilah buah dari penyerahan diri. Yang kedua buah hanyalah kita mengalami kemerdekaan batin yang luar biasa. Kemerdekaan batin. Nah, ini Rasul Yohanes meyakini ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kemerdekaan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan yang dimaksud di sini apa? Kebenaran yang dimaksud itu apa? Firman Tuhan. Kalau kita mulai belajar untuk melihat bahwa selalu ada kehendak Tuhan di balik setiap pengalaman di kita, seremeh apapun pengalaman itu, sekecil apapun pengalaman itu, maka hal-hal semacam itu yang akan memberi kita kemerdekaan batin luar biasa. Dan buah yang lain dari penyerahan diri adalah kita mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi dengan Bunda Maria melalui kata-kata. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Ini satu kalimat paling sempurna yang diucapkan oleh seorang manusia. Satu tanda penyerahan diri yang luar biasa dari seorang manusia. Sungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Apakah Maria mengerti ketika dia mengatakan itu? Belum tentu. Karena dikatakan dalam kitab suci, dia merenungkan dalam hatinya. Segala perkara itu dia renung. Semakin dia menyerahkan diri, maka semakin dia bisa menerima bahwa Tuhan sedang menghendaki sesuatu terjadi dengan hidup. Dan ternyata orang yang berserah diri itu adalah orang yang akan Allah pakai. Maria, syarat pertama mengapa dia dipakai Tuhan, bukan karena dia berbakat, bukan karena dia cantik, bukan karena dia kaya, bukan karena dia memiliki kelebihan yang tidak orang lain miliki. Mungkin betul ada kebajikan tertentu yang Tuhan pertimbangkan, tetapi pertama karena dia berserah diri. Itulah mengapa Maria dipakai Tuhan. Kita pun akan dipakai Allah kalau kita menyerahkan diri kepada catatan penutup. Jadi penyerahan diri itu akan sangat berbuah secara nyata, secara konkret di dalam hubungan-hubungan kita, dalam relasi konkret kita. Nah, apa artinya? Jadi ketika kita semakin menyerahkan diri, memiliki penyerahan diri yang baik, kita tidak akan mengendalikan orang lain, tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Kita tidak akan menuntut hak-hak kita itu melebihi kewajiban yang harus kita lakukan. Dan kita tidak hanya melayani diri kita sendiri. Semakin kita menyerahkan diri itu, jadi kita tidak lagi punya kecenderungan untuk mengendalikan orang lain. Sebaliknya kita mulai bisa menerima kekurangan. Jadi, dan teladan terbesar dari penyerahan diri ini Tuhan Yesus. Kita ingat kata-kata yang menarik, yang paling menentukan pada malam sebelum Ia disalibkan. Ya Bapa, ya Abba, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Luar biasa. Melainkan
apa yang engkau kehendaki. Ini teladan yang luar biasa dari penyerahan diri seorang Allah, seorang manusia, Yesus. Maka dari cara penyerahan diri Tuhan ini, kita pun dapat berdoa demikian. Misalnya, ya Bapa, jikalau masalah, penderitaan, sakit penyakit, atau situasi sulit keluargaku ini diperlukan untuk memenuhi tujuan dan kemuliaan di dalam hidupku dan hidup orang lain, jangan singkirkan itu, tetapi berikanlah aku kekuatan untuk menanggung. Amin. Ini bentuk lain yang bisa kita doakan sebagaimana Tuhan Yesus telah berdoa dengan cara yang sama. Inilah bentuk sederhana dari penyerahan diri. Kita menghendaki Tuhan berbuat sesuatu atas hidup kita, tetapi bukan atas apa yang kita inginkan, tapi atas apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, ternyata berserah diri adalah sama dengan berjuang, sama dengan berkorban. Mengorbankan apa yang tidak kita inginkan itu terjadi dalam hidup, lalu kita serahkan itu kepada Tuhan. Itu suatu juga salib yang berani kita pikul secara sederhana. Kita memiliki banyak alasan untuk kita menyerah dengan hidup. Kita memiliki begitu banyak kesulitan yang membuat kita putus asa. Tetapi Tuhan Yesus memberi kita teladan. Dia tahu bahwa penderitaan yang menanti dia di depan sana akan sangat sulit. Tapi dia menyerahkan semuanya itu supaya Tuhan memampukan dia untuk menanggung. Kita pun demikian. Kalau kita mengatakan bahwa kita pengikut Kristus, tetapi kita tidak mengikuti apa yang Tuhan Yesus hidupi, maka kita perlu melihat kembali sejauh mana kepengikutan kita sebagai murid-muridnya itu kita hidup. Akhirnya, sebagai penutup saya menitipkan oleh refleksi ini. Hal apakah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, yang sangat sulit untuk saya serahkan kepada Tuhan sampai saat ini? Dalam hal apa saya itu amat sulit untuk menyerahkannya kepada Tuhan? Apakah soal finansial, soal relasi, soal pengampunan, atau dalam hal apa? Ini menjadi kesempatan untuk kita melihat sejauh mana kita telah menyerahkan diri kepada Tuhan dengan hal yang kita miliki, maupun dengan harapan-harapan yang belum kita raih. Ini oleh refleksi. Nah, terakhir, sekali lagi saya memperkenalkan dengan membaca satu tulisan ini. Tema malam ini sebetulnya satu cuplikan singkat. Bagaimana penyerahan diri itu diulas secara lebih luas mendalam dalam buku ini. Nah, silakan kalau Ibu Bapak mau mendapatkan atau mau mendalami tema seputar penyerahan diri, soal penyerahan diri, buku ini akan sangat membantu. Stok masih ada, boleh hubungi nomor itu, ataukah bisa hubungi langsung penerbit Kanisius. Nah, ini juga bentuk lain dari kita merefleksikan tentang bagaimana secara konkret, secara sederhana kita menyerahkan diri kita. Dengan demikian, saya akhiri permenungan saya. Terima kasih telah cukup bersabar untuk mendengarkan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Anita. Terima kasih.